Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, teman-teman. Selamat pagi semua di sini dan juga selamat siang, khususnya bagi teman-teman yang berada di Indonesia Tengah dan juga Indonesia bagian Timur. Hari ini kita senang sekali ya bisa ketemu di sini di Bogor di Rekam Nusantara. Saya Wahyu Mul, kami dari Rekam Nusantara hari ini akan ngobrol-ngobrol bareng dengan tim Laman ya, yang mungkin selama ini kita sudah banyak pengen ngobrol bareng, ketemu, pengen menggali pengalaman tim di lapangan juga seperti apa. Nah, sebelum nanti kita masuk ke sana, mungkin kalau ada yang belum tahu apa itu Rekam Nusantara, kami adalah yayasan yang memang peduli dan memang fokus pada lingkungan, dan kami bekerja melalui unit-unit, antara lain ada Indonesia Nature Film Society. Itu adalah unit yang memproduksi film-film dokumenter yang banyak mengangkat isu-isu tentang lingkungan dan juga masyarakat adat seperti itu. Kami juga ada unit Rangkong Indonesia, ada Kang Yoki di sini yang mimpin. Ada juga unit, kami punya Fisheries Resource Center Indonesia, itu bergerak di riset tentang perikanan berkelanjutan dan juga kelautan, dan ada juga beberapa unit-unit lain yang juga membantu untuk bekerja di Rekam Nusantara seperti itu. Dan hari ini kita nanti akan ngobrolin tentang Papua. Teman-teman tahu sendiri Papua itu selalu menjadi magnet ya, daya tarik, terutama bagi kita yang senang dengan alam, biodiversity, karena di sana banyak keunikan. Nanti kita akan eksplor lebih jauh, dan acara ini tajuknya kita beri judul Merekam Nusantara Eksplorasi Mahkota Permata Tanah Papua. Nanti ini juga bagian dari, kalau kami bilang bukan kampanye, tapi buat lebih mengenalkan lagi bahwa bagaimanapun kita punya kekayaan alam yang luar biasa di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Hari ini jelas kalau teman-teman semua sudah tahu tim Laman, nanti tim akan mengenalkan langsung sendiri dan juga mungkin bercerita ya. Tim, welcome tim, selamat datang di Bogor. Ya, terima kasih Iya, Wahyu. oke. Dan ya, selamat datang semua orang di sini dan orang di online juga. Saya senang sekali bisa untuk undang ke sini dan ya untuk datang ke Bogor dan bisa bagi ya sedikit pengalaman saya di Papua dan ya di Indonesia dengan teman-teman di sini. Oke, ya. Nah, nanti kita akan selama 2 jam kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Nanti akan dipandu langsung sama Kang Yoki. Kang Yoki ini satu-satunya atau mungkin sedikit peneliti rangkong di Indonesia yang sampai sekarang juga masih eksis. Nanti kita akan ngobrol bertiga, bukan hanya kami bertiga, tapi juga teman-teman yang ada di sini yang hadir dan juga yang ikut secara online. Ya, Kang Yoki nanti juga mungkin bisa kenalan sedikit juga ya. Nah, biar nggak banyak-banyak waktu yang kebuang, kita manfaatkan waktu 2 jam ini untuk diskusi, terus kemudian juga mengenal tim lebih jauh, kemudian juga melihat bagaimana perjuangan atau karya-karya yang sudah pernah dihasilkan, bagaimana bisa dapat seperti itu. Kita langsung aja, mangga Kang Yoki mungkin untuk kita mulai diskusinya, ngobrol dengan tim. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya yang ada di sini dan juga ada di dunia sana virtual gitu ya. Senang kita akhirnya bisa bertemu di acara ini. Terima kasih tim. Nah, mungkin kita mulai saja. Kalau saya pribadi bertemu dengan tim tahun 2001 di acara conference di Bangkok waktu itu. Waktu itu tim baru publish National Geographic untuk Rangkong waktu Hornbill ya. Dan semenjak itu kita berinteraksi tapi on off gitu ya. Dan baru di 2017 sempat kita kerja bareng untuk Rangkong Gading. Dan itu mungkin perjalanan hidup saya 20 tahun, kurang lebih 20 tahun untuk Rangkong di konservasi berinteraksi dengan tim. Sedangkan tim sendiri ketika mungkin saya masih bermain kelereng, dia sudah masuk ke dalam hutan di Kalimantan penelitian
jauh lebih lama lagi gitu ya. Dan sekarang siapa sih yang tidak tahu dengan tim Laman, dan juga selain untuk merekam kekayaan alam untuk satwa liar, alam, dari tahun 87 ya Tim ya? Ya, Pertama kali ke 87 Indonesia. Pertama kali ke Indonesia. Waktu mahasiswa masih when you still young ya. Ya. 87 mungkin di antara kita di sini mungkin belum lahir malah, jangan-jangan. Ya kan? Nah, bisa dibayangkan rekam jalan seorang Tim Laman yang latar belakangnya yang saya tahu awalnya adalah peneliti fikus, betul Tim ya? Beringin ya? Betul, ya. Oke. Pertama kali saya pergi Universitas di Amerika, saya belum pernah lihat hutan tropik ya. Tapi saya sangat tertarik dengan hutan tropik dan ya mau lihat satwa liar dan hutan di Indonesia. Jadi saya volunteer untuk jadi research assistant untuk satu profesor dari Harvard yang ada membuat penelitian di Kalimantan Barat di Taman Nasional Gunung Palung. Dan ya saya kemarin datang untuk 1 tahun 87 sampai 88 untuk 12 bulan saya volunteer di sana untuk bantu dengan sensus binatang, sensus burung di hutan, cek pohon-pohon apa yang mana berbuah dan berbunga dan lain-lain, survei hutan di Taman Nasional Gunung Palung. Jadi saya dapat pengalaman sedikit dan belajar bahasa Indonesia sedikit. Dan saya pikir, saya mau lanjut penelitian saya sendiri. Saya mau membuat S3, saya kembali ke Amerika, saya mulai program untuk S3 dan saya bikin cari dana untuk kembali ke Indonesia, ke Gunung Palung. Dan itu waktu saya mulai dengan fikus. Saya sangat tertarik dengan pohon fikus kayu ara, ya, karena waktu saya jalan-jalan di hutan di Kalimantan, itu seperti magnet untuk binatang. Ya, betul. Ya, banyak burung, banyak monyet, orangutan, semua datang untuk makan di pohon fikus. Dan itu juga saya sangat tertarik dengan cara hidup, ya, karena fikus itu tidak tumbuh dari bumi seperti pohon biasa. Betul. Memang ada yang tumbuh dari bumi, tapi banyak jenis tumbuh dari atas pohon lain, ya. Jadi strangler, ya, tumbuh dari atas pohon, akar ke bawah. Dan saya tertarik dengan canopy hutan, ya, di atas yang banyak saya pikir konsentrasi keanekaragaman hayati di atas canopy. Jadi saya coba manjat pohon untuk seperti eksplorasi di atas pohon, dan saya membuat penelitian tentang kayu ara, bagaimana cara hidup tumbuh seedling dan lain-lain. Dispersal, banyak macam tentang itu untuk S3. Berarti 87 itu datang dengan blank ideas about hutan hujan di Indonesia ya. Dan 87 kemudian penelitian di Gunung Palung terus berjalan, akhirnya sampai memutuskan untuk cendrawasih. Dan total berarti 38 tahun, more or less ya, dari 87. Ya, sampai sekarang itu tahun 23 ya, jadi sudah 36. Iya, kurang lebih 36, 37 tahun. Ya. Ngapain Tim? 37 tahun bolak-balik ke Indonesia gitu ya, penelitian, kemudian merekam cendrawasih seperti apa. Nah, mungkin Anda bisa bercerita lebih banyak apa yang Anda lakukan, kemudian kenapa sih menjadi fotografer untuk satwa liar di Indonesia, dan kenapa burung cendrawasih atau bird of paradise semuanya perlu didokumentasikan. Ya. Mungkin silakan Tim bercerita. Seperti bilang tadi, saya mulai di Kalimantan. Saya membuat penelitian di sana sendiri untuk S3 untuk beberapa tahun di tahun 90-an ya, akhir 90-an. Sesudah itu saya tidak langsung ke burung cendrawasih. Masih ada mungkin 10 tahun lagi sebelum saya ke Papua. Saya lanjut di Kalimantan dulu. Istri saya namanya Cheryl Knott, dia juga orang Amerika, dia datang juga ke Gunung Palung untuk membuat penelitian tentang orangutan. Dan saya ikut dia, saya
Dan saya memang dari dulu saya sangat tertarik dengan fotografi satwa liar dan ilmu juga, sains juga, penelitian juga. Tapi sesudah saya sesudah pakai banyak waktu di hutan, saya mau belajar ya bagaimana untuk ambil foto satwa liar di hutan. Ya susah untuk dekat, tapi saya bisa pakai manjat pohon untuk lebih dekat ke binatang. Dan akhirnya saya pikir saya lihat saya publikasi di jurnal ilmiah ya tentang fikus, tapi mungkin hanya beberapa orang yang baca itu ya. Tapi saya juga fotografi saya bisa usul ke National Geographic, dan akhirnya setelah beberapa tahun saya coba terus. Mereka terima satu art story cerita tentang strangler fig di Borneo, wildlife in Borneo, dan ya itu mungkin ada jutaan orang yang lihat ya, karena National Geographic waktu itu mungkin ada 10 juta setiap bulan yang copy ya. Jadi saya pikir wow, dengan fotografi saya bisa sampai message ya sampai ke lebih banyak orang di Indonesia, di dunia tentang the biodiversity of Indonesia. Yeah. Sesudah kira-kira so I published my first saya publikasi cerita yang pertama di National Geographic di tahun 97. So sesudah itu 10 tahun sesudah saya ke Indonesia. Itu baru 10 tahun sampai saya jadi fotografi bisa sampai ke standar National Geographic. Ya, berarti nyobanya juga berkali-kali, Tim, ya nggak langsung mencoba langsung dapat, tidak ya? Tidak. I see. Ya, untuk 10 tahun saya masih belajar terus, saya ambil foto kembali ke Amerika, pulang pergi dan lanjut penelitian, tapi lanjut fotografi sampai saya bisa belajar cukup dan standar. Ya, bisa sampai Nat Geo terima ya. Ya. Sesudah itu saya bisa jadi seperti contributor untuk Nat Geo. Saya publikasi tentang orangutan, dan saya mulai dengan ide lain ya. Saya bagaimana rangkong ya, dan itu mungkin cerita yang ketiga, artikel yang ketiga yang saya buat untuk Nat Geo 99 kalau tidak salah. Dan sesudah itu saya untuk 20 tahun saya jadi contributor biasa regular contributor untuk Nat Geo. Dan saya mau selalu pikir, apa topik yang lain yang menarik untuk masuk ke Nat Geo dan memperkenalkan untuk mengenalkan orang-orang di dunia tentang satwa liar. Dan waktu tahun kalau tidak salah 91 saya ada chance to ada tour di kapal turis ke Papua, ke Nusa Tenggara dan sampai ke Papua dengan satu grup dari Harvard University. Dan karena saya sudah kerja di Indonesia dan tahu sedikit tentang Indonesia, saya diundang untuk jadi satu leader satu guide sama grup itu. Jadi saya bisa dapat chance untuk lihat Papua sedikit. Tour leader tapi ya? Bukan, memang ada local guide juga ya. Oh, I see. Tapi saya seperti group leader untuk grup dari Harvard Natural History Museum. Ya. I see. Jadi karena waktu itu saya masih di graduate student, saya masih mahasiswa S3 di Harvard, dan saya jadi seperti group leader untuk. Memang saya belum pernah lihat burung-burung di bagian timur Indonesia, tapi saya sudah bisa bicara Indonesia sedikit, dan jadi saya ikut kapal itu, dan kita hanya seperti setengah di Waigeo satu hari di mana-mana. Tapi saya bisa lihat glimpse, saya bisa lihat sedikit di Cendrawasih. Wah, saya hanya dari jauh lihat di atas pohon. Tapi saya pikir ini topik yang burung yang sangat bagus, dan saya belajar lebih banyak tentang burung Cendrawasih. Ada 39 jenis. Saya lihat Nat Geo, apakah sudah pernah dipublikasi tentang itu, judul tentang itu. Itu tidak ada sampai tahun 50-an, ada cerita tentang burung Cendrawasih, tapi pakai painting. Ilustrasi. Pakai ilustrasi. Foto-foto hanya ada beberapa kali sedikit-sedikit, tapi tidak ada yang lengkap.
Jadi saya ada ide, oke, mungkin saya bisa fokus dengan ini, saya usul ke Net Geo, bukan untuk foto semua, ya, tapi untuk bikin satu cerita tentang burung ini. Itu contoh, ya, keanekaragaman hayati yang sangat menarik di Papua, ya. Dan mereka terima tahun 2004. So itu sudah 20 tahun sesudah saya di Indonesia. 2004 saya baru ke Papua betul untuk seperti beberapa bulan. Ya. Jadi saya mulai dari tahun 2004 untuk kejar burung cendrawasih. Wow, berarti perjalanannya sangat luar biasa dan kalau di Indonesia menyebutnya jatuh bangun ya, just up and down, maksudnya tidak langsung diterima langsung ke Nat Geo, tetap kita harus meyakinkan, memperkaya keahlian kita, juga pengetahuan dan sebagainya tim ya. Nah, saya mengetahui Project Bird of Paradise ketika presentasi di ITBC Bali 2009. Di situ saya bisa melihat beberapa foto dan pekerjaan yang sangat luar biasa. Nah, mungkin tim bisa share kalau memang ada yang mau di-share berupa presentasi terkait keindahan, tantangan, karena ini bagi kita di publik kan hanya melihatnya wah foto cendrawasih yang sangat cantik, Hasilnya aja ya. hasilnya saja gitu loh. Tapi prosesnya seperti apa itu kan it's not an easy work ya. Butuh waktu, komitmen. Nah, silakan tim cerita mengenai spesifik untuk burung cendrawasih ini yang merupakan salah satu aset terbesar dari Papua untuk keanekaragaman hayatinya. Go ahead, Tim. Ya, oke. Jadi mau mulai dengan silakan. Silakan. saya. Ya. Bisa ganti ke layar ke Ya. laptop saya. Dan so dari tahun 2004 saya pergi ke Papua dan bukan hanya Papua tapi Papua New Guinea juga. Ya. Saya sudah bilang tadi ada 39 jenis burung cendrawasih. Itu seperti tergantung dari buku ilmiah waktu saya mulai proyek ini. Ada kalau lihat buku burung dan semua itu ada 39 jenis. Tapi selalu waktu saya bikin presentasi tentang burung ini, orang selalu tanya, mungkin masih ada lebih yang belum ditahui, belum didiscover, belum dicari di Papua. Dan jadi saya mau mulai introduction to Bird of Paradise dengan satu cerita tentang burung ini. Ini burung namanya Superb Bird of Paradise dari Gunung Arfak ya di Arfak Peninsula. The Arfak Mountains, dan burung Superb Bird of Paradise. We're not having any sound, guys. Audionya, teman-teman, bisa di. Sorry. Okay, I'll go back one time. So, okay. Superb Bird of Paradise, is maybe mungkin sudah pernah lihat dulu yang video ini dari Ed Scholes. Dan ini burung yang cukup terkenal di YouTube dan lain-lain ya, karena ada display yang luar biasa seperti ini, ya. Dan ini film dari Ed Scholes, BBC juga film ini waktu 90-an dan sedikit terkenal ya. Dan burung ini ada di semua ini Pulau New Guinea ya, Pulau Papua besar. Semua daerah gunung yang ada hijau gelap itu, warna hijau gelap, itu ada burung Superb Bird of Paradise. Di Papua New Guinea, di sebelah timur, dan di Papua barat, di Papua, beberapa provinsi di Papua, Indonesia juga ya. Tapi kami di lokasi di sini, di Kepala Burung, di Bird's Head, Vogel Cup, atau ya di Papua Barat. Dan ada pegunungan Arfak di situ ya. Dan waktu kami di situ, kami lihat burung ini sedikit ada sedikit perbedaan daripada yang Ed lihat di gunung lain yang di bagian besar New Guinea pulaunya ya. Jadi seperti ini suara.
ini suara dari yang di timur, Ah, bagian oke. timur. Ini suara yang di Arfak. Oh, Cukup berbeda ya. beda ya. Beda ya. Yang tadi serak-serak ya. Ini dari Arfak ya. Jadi kami juga lihat di betina. Oh. Kalau betina itu yang dari timur di kanan, di Arfak yang di kanan, di kiri. Sorry. Cukup berbeda ya. Dan memang di dalam buku burung ini ada subspecies. Dan ini sudah ada tulis ini ada subspecies di Gunung Arfak yang sedikit berbeda. Tapi kami pikir, wah ini cukup berbeda ya. Bagaimana untuk display? Mungkin kami lihat belum ada yang pernah lihat atau foto atau rekom display waktu jantan main di Gunung Arfak. Jadi kami bikin ekspedisi di sana tahun 2016 spesifik untuk fokus tentang cari itu. Jadi kami jalan ke Gunung Arfak ini dari Manokwari masuk. Sekarang sudah ada jalan mobil bisa naik ke atas kira-kira 2000 meter di atas permukaan laut di habitat burung ini. Dan kita sudah tahu burung ini suka main di pohon tumbang. Itu selalu main di atas pohon tumbang. Jadi kita harus cari pohon dulu. Dan waktu kami filming, sebetulnya kami di sana untuk filming parotia juga, satu jenis lain yang saya akan melihat nanti. Kami filming parotia, saya bisa dengar superb di bawah sedikit dari blind. Setiap pagi kami di blind di parotia, kami tunggu untuk filming parotia, kami dengar di bawah. Kami, mungkin ada tempat display, tempat main. Kami pasang GoPro di kayu itu dengan mode time lapse supaya ambil satu foto setiap menit untuk sepanjang hari. Nanti malam saya lihat dan dia ada burung gelap hitam yang kecil sekali di GoPro. Ini datang ya. Seperti kamera trap jadi. Oke. Jadi kami ada bukti ini ada pohon yang pakai dia. Jadi kami next step harus bikin blind. Ya. So ini pondok kecil untuk sembunyi di ujung kayu tumbang itu ya. Di dalam blind itu cukup besar untuk kita berdua. Ini Ed Scholes. Dan saya filming dengan kamera besar. Ed hanya main-main dengan game di iPad. No, tidak. Dia bercanda saja. Dia kontrol remote camera. Kami ada remote camera di luar ya supaya ambil wide shot juga. Dan dia bisa kontrol dengan iPad. Dan ya, kami waktu filming kami lihat ini yang dapat waktu dia datang. Dan bagus ya. Dan berbeda daripada yang di timur ya. Kalau dibandingkan begini, bisa lihat bentuknya. Bentuknya sayap waktu dia jantan membuka sayap itu. Itu bukan wing, bukan sayap. Itu seperti cape. Itu bulu dari leher ya. Khusus dari leher hanya untuk bikin bentuknya display. Display itu. Jadi yang di timur itu di kanan, ini yang di Arfak di kiri itu bentuknya jauh berbeda dan bentuk mode display juga berbeda. Dia seperti putar-putar tapi tidak lompat. Ini Arfak ya? Ini Arfak ya. Dan ini di Papua di timur, yang macam di timur. Dia seperti bouncing ya. Lompat-lompat juga, diputar juga tapi lompat-lompat. Jadi kami pikir, ini cukup berbeda. Pasti bukan hanya subspecies, itu pasti full species, harus species. Ya. Dan akhirnya ada juga orang peneliti yang lain yang tidak ada hubungan dengan kami, tapi dari DNA, dari spesimen di museum, mereka membuat filogeni burung, ya, dan mereka memperbandingkan subspecies itu, dan mereka juga bilang, ini DNA cukup berbeda, ini harus spesies sendiri. Jadi kami ada bukti dari lapangan ya. Display juga cukup berbeda. Jadi akhirnya di tahun 2018 kita berpublikasi result ini. Jadi ini spesies sudah jadi full species. Jadi sudah ada seperti 40 jenis, sudah tambah satu jenis burung cenderawasih di Indonesia.
Dan ini ya, jadi ini hanya contoh seperti di hutan di Papua masih ada banyak sekali yang kita belum diketahui. Ya, ini hanya satu contoh. Kalau burung yang cukup bagus seperti ini, kita belum sebelum tahun 2016 belum ada orang yang pernah filming itu ya. Ya. Dan lihat bentuknya untuk display. Ya, itu bukti saja untuk saya. Wah, ini hutan di Papua sangat kaya dan sangat luar biasa untuk eksplorasi, untuk dokumentasi keanekaragaman hayati. Ya, pasti ada banyak yang kita belum tahu ya. So saya harap ya bisa inspirasi generasi orang Indonesia muda untuk ya eksplorasi di Papua, penelitian di Papua. Ya. Dan juga ini juga bukti bahwasannya visual, fotografi atau film juga bisa membantu sains. Ya, betul. Ya. Jadi untuk saling melengkapi, betul Tim ya? Betul. Ya. Oke, so ya untuk mundur sedikit ya, back up sedikit untuk saya cerita sedikit lagi tentang background tentang dokumentasi semua burung cendrawasih ya. So ini publikasi saya di Nat Geo yang pertama tahun Julai 2007 ya. So tahun 2004 sampai 2007 saya ke Papua dan Papua New Guinea mungkin 5 atau 6 kali untuk 1-2 bulan. Dan coba cari tidak semua spesies tapi coba cari kira-kira 15 spesies untuk contoh-contoh variasi ya burung cendrawasih. Kami selalu kerja sama orang lokal. Memang di Papua atau di Papua New Guinea juga semua ya hutan punya orang, tidak ada banyak taman nasional ya. Banyak hutan desa, hutan lokal. Kami selalu kerja sama orang lokal dan dengan local guide. Ini Chris Tindegi yang guide dari dia satu guide, dia sudah meninggal, tapi dia satu guide dari Manado yang mulai bawa Papua Bird Club ya. Iya, Papua Bird Club. Dia mulai bawa birdwatcher ke Papua tahun 90-an, 2000-an. Untuk ambil semua burung cendrawasih, kita harus ke semua habitat, semua lokasi yang ada ya. Dan burung cendrawasih bukan hanya di Indonesia. Itu termasuk sampai Australia juga. Tapi di Australia hanya ada 4 jenis. Dan hanya 2 yang unik ya. Dua dari 4 itu 2 ada di New Guinea juga. Jadi hanya di Australia, kita hanya ke Australia untuk ambil 2 spesies saja. Yang lain semua bisa di Pulau Besar New Guinea. Tapi ada yang hanya di Papua New Guinea juga karena ada beberapa yang di pulau-pulau kecil. Yang unik, di gunung-gunung yang unik. Ya, jadi kami ke Papua New Guinea dan ke Indonesia dan pulau-pulau Maluku juga ada. Jadi kami untuk 3 tahun itu kami perjalanan banyak lokasi untuk cari burung cendrawasih. Sesudah publikasi di Nat Geo, Ed sama saya punya ide, oke, kami sudah dapat 15 spesies, itu hampir setengah. Kita hanya kalau bisa dapat sponsor lagi, kami bisa mungkin sudah tahu bagaimana cara cari burung cendrawasih. Kalau kami ke pulau-pulau seperti di Raja Ampat, ini Pulau Gam, harus ke Pulau Halmahera, ini hutan di Pulau Halmahera. Untuk ambil burung di sana ada 2 jenis yang endemik di Halmahera di Maluku. Ya, dan seperti di Arfak Mountain seperti ini ada banyak jenis ya. Jadi kami punya ide, oke, mungkin kami bisa dapat sponsor dari Nat Geo dan dari Cornell Lab of Ornithology. Dan kami coba bikin ekspedisi setiap tahun untuk 8 tahun. Setiap tahun 2 atau 3 bulan di hutan, di lapangan dan ke lokasi-lokasi lain sampai ke Danau Habema di Papua. Ini Wamena ke atas ya. Ya, Wamena ke atas ya, itu gunung di atas itu Gunung Trikora, itu 4.700 meter ya, gunung yang ketiga ketinggian di Indonesia ya. Dan ya, so untuk 8 tahun kami jalan-jalan banyak ke lokasi-lokasi untuk 8 tahun ya. Untuk ambil ini. Dan saya ada video 2 menit, saya akan putar yang seperti summary ya, saya hitung semua perjalanan berapa kali naik sampan ya dan lain-lain. Saya akan putar itu ya. Oke.
Gampar. Ini dulu belum ada drone ya Tim ya. Iya. This is the most epic one. Wah, ya. Operasi itu usus buntu. Ya. Wow. Ini menandakan tim adalah udah menjadi orang Indonesia karena Indomie dan nasi digabung. Burung main untuk 90 detik. Ya, tapi dapat. Manja pohon banyak. Dan ini dalam 8 tahun itu 544 hari di lapangan ya. Nah, foto yang saya simpan ini hampir 40.000 foto. Saya tidak akan melihat semua ya. Melihat semua ya. Ya. Tapi ya, akhirnya kami dapat. Ini 39 jenis semua burung cendrawasih. Mungkin terima kasih. Ya, saya pikir pertama kali bisa orang bisa didokumentasi semua jenis dan ya mungkin orang selalu tanya, ya kenapa ini semua burung cendrawasih ya kelihatan berbeda sekali ya. Dan saya bisa menjelaskan sedikit. Tapi mungkin sudah tahu ini sudah out of date ya karena Tim, jenis mana yang belum pernah ada fotonya sama sekali? Waktu itu tim pernah cerita hanya ada di gambar. Salah satunya yang mana yang belum pernah ada fotonya sama sekali? Salah satunya. Yang pertama kali tim dapat. Nomor berapa? Dari Foja Mountains. Itu nomor ini 33. 33 ini dari Gunung Foja. Foja ya? Ya. Oke. Itu sangat remote ya. Ya. Sebelumnya hanya digambar saja ya. Betul. Oke. Ya, dan ya ada semua ada di semua ada di museum. Oke. Karena orang dari ekspedisi yang lama itu metode berbeda ya. Mereka tidak tembak dengan kamera, tembak. Tapi menangkap. Tingkat dengan senjata dan bikin spesimen. Ya. Jadi ada spesimen semua, ada yang di museum tapi tidak hidup ya. Oke, tapi sekarang sudah 39 sudah out of date ya karena seperti sudah 40. Sudah 40 ya sekarang. Ya. Atau sudah ada ya. So, saya hanya sedikit biologi lesson ya. Kenapa ini semua? Ini satu mungkin sudah teman-teman sudah tahu ada marga ya, ada genus di burung cendrawasih ada 15 marga. Ada ini gambar painting dari artis di Nat Geo dan ini semua kalau kita lihat DNA, lihat ancestor ya dari burung ini semua dari satu ancestor yang dari crow. Gagak. Ya, gagak. Burung gagak. Ya. Dan ada bisa lihat seperti kalau lihat di bagian sini ini ada Greater Bird of Paradise yang paling besar. Ini yang di Aru, ini Wilson's yang dari Waigeo. Tapi mereka dekat sekali kalau sister species kalau lihat DNA ya. Kalau di sini ada beberapa jenis burung cendrawasih dan di family burung cendrawasih yang tidak punya seperti warna-warna dan bulu-bulu yang panjang, itu lebih seperti crow ya, lebih seperti gagak ya. Paradise crow dan Manecoda ya. So ini dari semua burung yang lain memang ada family burung yang kita semua mungkin teman-teman tahu seperti ada parrot ya, atau ada
banyak jenis parrot, ada punai, ada banyak jenis punai. Ini seperti burung cendrawasih seperti satu family seperti itu, ya. Tapi lain dari seperti punai, kalau semua punai bentuknya hampir sama, ya. Semua seperti punai, banyak jenis di Indonesia, tapi atau kingfisher, atau raja udang. ada banyak jenis, tapi hampir semua bisa lihat, oh ini raja udang. Kalau cendrawasih, kenapa ada variasi yang sangat berbeda di antara spesies, ya? Ini sangat menarik dengan burung cendrawasih. Dan ini untuk menjelaskan itu, saya mau cerita sedikit tentang betina dan sistem reproduction di burung cendrawasih, ya. So jantan-jantan itu yang banyak warna, banyak bulu panjang. Kalau betina hampir semua seperti ini, warna coklat, dan betina sendiri yang bertelur dan menetas telur, biasanya hanya 1 atau 2 telur, dan jantan hanya main display saja dan kawan dengan betina dan tidak buat apa saja, ya tidak bantu, ya. Jadi betina betina di kanan ini satu spesies Astrapia, jantan anak yang sudah besar tapi masih minta buah dari ibunya di sebelah kiri. Burung cendrawasih dia makan banyaknya buah, ya. Memang kadang-kadang cari serangga, kadal, dan juga seperti waktu bisa dapat, tapi banyaknya makan buah. Dan di New Guinea, di Papua ada banyak pohon berbuah dan tidak ada banyak kompetisi dengan seperti monyet, tupai, ya, tidak ada, dan juga ya karena Papua itu kalau biodiversity digabung dengan Australia, ya, ada mamalia itu hanya semua marsupial, ya, tidak ada juga, jadi tidak ada predator juga, tidak ada macam-macam kucing, tidak ada macam-macam seperti tanggalung atau civet yang lain, predator yang lain, weasel, predator burung kurang, ya. Jadi saya pikir kondisi di Papua sangat bagus untuk the evolution of by sexual selection, ya. Pemilihan berdasarkan jenis kelamin. Ya. So jantan. Jadi predator utamanya apa, Tim? Pemangsa utamanya, the top predator untuk bird of paradise? Mungkin burung lain seperti burung elang, tapi ular mungkin, ya. Dan ular. Mungkin saya hanya ular dan mungkin macam elang, tapi kami belum pernah lihat contoh burung cendrawasih ditangkap makan. Ya, saya pikir predatornya sangat kurang. Dan jantan hanya fokus untuk atraksi betina, ya. Ya, betina bisa cari cukup banyak makanan untuk kasih ke anak sendiri. Jantan tidak harus bantu, dia hanya fokus untuk display, untuk ya. Dan ini contoh satu spesies Parotia, Carolus Parotia. Ini ada di Papua juga. Ini foto dari Papua New Guinea, tapi ada di Papua juga kalau di bagian gunung. Ini satu jantan yang punya tempat main ini yang di tengah, dan ini betina semua. 1, 2, 3, 4, 7 atau 8 betina datang untuk semua lihat. Dan ada 2 jantan juga, satu di belakang, di atas, satu di sini. Jantan lain juga datang untuk lihat. Wah, kenapa semua betina suka jantan ini? Saya mau belajar dari dia. Mungkin jantan muda. Oke, berarti ini yang masih remaja mungkin belajar from the senior, ya. Oke, so ini contoh kalau. Dan mungkin semua betina ini akan kawan dengan satu jantan, mungkin, ya. Jadi kalau dia punya feature yang sedikit, ya, bulu yang lebih panjang atau dance yang lebih canggih atau ya, dia DNA dia akan turun, ya. Jadi itu bisa pakai proses kami bukan natural selection, ya. Kalau natural selection, maaf saya tidak tahu kata di bahasa ini. Kalau natural selection, ya, itu seperti better, untuk bagaimana very baik untuk cari makan atau escape predator atau lain. Tapi sexual selection ini hanya untuk seleksi untuk faktor-faktor yang atraktif untuk betina, ya. Jadi itu karena dalam kondisi dengan cendrawasih sepertinya sangat baik untuk sexual selection. Itu alasan
semua jenis bisa berbeda sekali. Karena setiap kali mungkin betina pilih faktor-faktor lain, ya. So ini ada beberapa contoh saja. Ini burung cenderuasi merah dari Waigeo. Dan betina bisa datang ke tempat jantan main, bisa lihat, mereka banyak lihat jantan saja sebelum mereka pilih. Ya, seperti betina ini mungkin belum siap, ya. Jantan ini dia coba. Ya, betinanya, buat apa? Aku tidak tertarik, katanya. Masih rayu-rayu dulu ya, masih rayu-rayu dulu ini. Ya, masih ABG deh. Ya. So ini ya burung cenderuasi merah. So ada banyak saya akan melihatkan beberapa contoh spesies yang menarik. Ini King Bird of Paradise. Ya, dia punya ekor yang dua ekor yang panjang yang kalau dari atas itu warna hijau seperti ini. Dan warna ya bagus sekali, ya. Kaki biru, bulu merah. Ini satu jenis namanya King of Saxony. Ini juga bisa lihat dekat Wamena di gunung. Ya. Ini punya bulu yang panjang sekali di kepala. Sangat luar biasa. Mungkin dalam semua burung, mungkin ini, ya, mungkin 2 kali panjang daripada badan, ya. Dan dia bisa kontrol dari. Dan itu fungsinya untuk apa? Hanya untuk display atau hanya ada? Display. Tidak ada fungsi lain. Hanya untuk display. Dia display seperti ini. Kalau betina datang, dia main-main begitu dan dia angkat itu. Ya, dan dia suara juga luar biasa, ya. Ini seperti bulu yang sangat unik, seperti plastik, ya, kalau pegang. Tapi ya, ada banyak contoh yang unik dan luar biasa. Ini burung bilang 12 antena. Karena di bulu ada antena panjang dan keluar dari bulu kuning itu. Dan dia juga pakai itu untuk display. Dia bersuara dari kayu patah seperti ini. Dan kalau betina datang, dia putar dan dia pakai antena itu untuk seperti brushing the tail. Jadi seperti kawat, ya? Ya, itu seperti kawat dan kita tidak tahu kenapa seperti betina suka itu. Tapi sepertinya dia dekat supaya jantan kawat itu bisa sampai ke kanan, sampai ke leher betina dan dia inspeksi jantan dari dekat sekali. Wow. So ini burung yang ada ini dari Nimbokrang di Jayapura, dekat Jayapura di Papua. Ini burung yang tinggal di hutan rawa, ya, di Papua. Ini shootnya ini diambil dari apa? Ini di atas pohon atau dari bawah? Dari atas pohon. Atas pohon, ya? Ya, untuk dapat, saya selalu kalau bisa, saya mau Eye level. dapat eye level, ya, supaya bisa lihat, dapat background hijau, tidak lihat ke udara. Ya. Tapi itu satu point of view photographer itu satu point yang sangat menarik saya pikir. Ini Parotia Western Parotia, dan dia main-main di tanah, ya. Dia bikin dia yang membersihkan tempat main seperti halaman kecil di hutan dan dia selalu datang setiap pagi dan dia bersihkan, dan kalau betina datang dia selalu pilih lokasi dan ada satu kayu di atas yang betina untuk betina singgah di sana, ya. Dan kami selalu ambil foto waktu filming spesies seperti ini, kami ambil dari samping karena untuk kami bikin blind, kami bikin di sini, ya, dan lihat dari samping. Seperti kalau ada betina di atas. Tapi saya pikir, wah, ini menarik sekali. Tapi ini point of view photographer itu beda dari point of view betina, ya. Apa saya pikir apa? Betina yang lihat apa? Untuk betina dia lihat dari atas. Lihat seperti apa? Jadi, ya, ini betina. Jadi saya mulai pakai teknologi kamera dan ide untuk ambil dari atas, ya. Jadi saya untuk satu lokasi ini saya pakai
3 kamera. Satu dari seperti tadi dari blind di sebelah kanan bawah ya, itu dari dalam blind dengan lens panjang. Saya pasang satu lagi dari samping. Tapi yang paling menarik saya pasang di atas. Saya manjat pohon sedikit. Tidak tinggi, hanya mungkin 5 meter ke atas. Saya cari pohon yang saya bisa pasang kamera lihat ke bawah supaya lihat seperti ini. Ya, betina datang dan kalau dia lihat itu sangat berbeda dari kita lihat dari samping. Dia lihat hanya seperti bulat yang hitam, black circle ya. Dan tapi bukan ingat jangan main-main dengan leher. Jadi coba lihat di sebelah kiri, waktu dia berhenti dan dia ya Pas itu lagi. ya dia akan seperti waktu dia main dengan leher ini itu seperti flash warna, kasih warna ke betina ya. Nah. Jadi betina hanya lihat bulat yang hitam dan kadang-kadang ada kuning yang flash. Berarti penting juga untuk selalu curious ya, selalu ingin tahu dan juga belajar karakter dari burung itu ya. Untuk melihat bukan hanya dari angle yang umum, tapi juga mungkin dari angle yang lain. Ya. Jadi kita bisa pikir itu sangat menarik dan kami juga ambil kembali lagi beberapa tahun lagi untuk ambil lagi ini untuk film Netflix ya, Our Planet. Ya, ini yang kita ambil untuk Netflix Our Planet waktu ini yang betina lihat itu ya. Tapi seperti untuk ambil ini dan video untuk mungkin pernah lihat mau lihat nonton di Netflix ada Our Planet Jungles, ada 5 menit tentang burung ini. Ya. Kami pakai 6 minggu untuk ambil di hutan. 5 menit. Ya. 6 minggu hanya untuk 5 menit. Ya, 6 minggu di hutan dan kami pakai posisi kamera 20 camera positions. Bukan hanya satu dari atas dan satu dari samping. Setiap kalau sudah dapat satu POV, ya kami pindah kamera supaya bisa bikin sequence yang menarik untuk cerita itu ya. So, itu satu contoh saja dan akhirnya kami hanya dapat bagus seperti ini mungkin 1-2 kali dalam 6 minggu itu yang pas jantan pas datang ke tempat di tengah dan ya. Jadi itu perlu banyak waktu di lapangan kalau mau ya. Banyak dan sering ya. Ya. Tapi saya sangat senang dengan hasil dari coba pasang kamera di posisi betina di atas betina dan ada beberapa jenis lain juga yang display di bawah di tanah. Jadi kami coba approach itu dengan burung ini juga. Ini Wilson ya. So dia main di satu stick kayu kecil. Ya, dan waktu betina datang, dia hadap ke betina dan di seperti climax. Oh, mulutnya. Dia ada mulut yang ada warna di dalam dan ini. Damn. Ya, dan kalau dari samping kita warna tidak kelihatan. Ya, ini warna hijau hanya itu seperti structural color itu warna yang seperti refleksi ya. Jadi hanya lihat dari angle di atas. Sama di Gunung Arfak ada satu jenis lagi yang yang dekat ke Wilsons itu ini yang Magnificent Bird of Paradise. Dan dia juga punya warna hijau di leher di badan dan tidak terlalu terang kalau lihat dari samping. Tapi ya dia kami pakai approach yang sama untuk ini juga. So dia juga kalau lihat dari atas warna terang sekali. Vibran. Dia pasti bikin halaman itu pasti bawa lubang, di bawah gap, ya di bawah lubang dan supaya ada sinar ya bisa masuk untuk paling supaya dia paling terang bisa impress betina. So ya itu beberapa contoh burung cendrawasih dari 39 atau 40 itu.
yang saya pikir paling ya saya motivasi saya untuk memperkenalkan burung cendrawasih bukan hanya karena burung menarik ya, itu karena hutan di Papua itu sangat unik, sangat penting dan saya pikir untuk seluruh climate dan konservasi keanekaragaman hayati itu kesempatan untuk Indonesia itu kesempatan paling baik untuk masih ada chance untuk protect itu ya, karena masih seperti ada slide tadi yang 80% di hutan di Papua masih asli, masih hutan asli. Dan ya kalau kita terbang di pesawat kecil karena di atas gunung Papua bisa lihat hutan yang luas sekali ya, ratusan kilo bisa lihat hutan terus. Itu ya sangat luar biasa. Luar biasa. Ya. Dan kalau lihat seperti data tentang deforestation ya, ini warna kuning dan merah itu hutan yang sudah hilang dan memang di Sumatera dan dibandingkan dengan Sumatera dan Kalimantan ke Papua ya hanya sedikit yang sudah dikonversi ya. Jadi masih ada chance untuk harapan yang sangat besar ya untuk dunia, bukan hanya Indonesia dan Papua tapi juga untuk dunia ya Tim. Ya, tapi ya saya pikir kita bisa. Saya hanya mau bantu dengan foto-foto dan cerita saya untuk memperkenalkan Papua sedikit dengan teman-teman di Indonesia dan di seluruh dunia. Dan mungkin untuk akhirnya saya ada satu cerita lagi tentang foto yang mungkin my favorite, foto yang favorite itu. Oke, dari Aru ya. So mungkin tidak kalau teman-teman tahu di mana Pulau Aru itu di bawah selatan dari Papua dan ini lokasi ada kampung namanya Wokam. Kami ke sana karena ya dulu dalam Alfred Russel Wallace itu nasionalis yang lama dia pertama kali dokumentasi dan tulis tentang burung cendrawasih di kampung ini. Kami mau ke sana juga dan ada orang kampung di Wokam ada orang kampung yang sudah seperti lindungi hutan dan sudah tahu lokasi burung ini yang di mana lokasi main di atas pohon. Dan saya datang ke sana dan mereka antar saya ke hutan dan melihatkan saya, di pohon itu mereka datang. Saya lihat dari bawah, bagus. Setiap pagi ada 2 jantan yang datang. Tapi saya bilang dengan orang kampung saya mau manjat pohon. Dan mereka, saya pakai tali untuk memanjat pohon. Tapi mereka bilang, saya bilang saya akan bikin tempat sembunyi dengan kain camel. Dan mereka bilang, wah tidak bisa pakai itu, burung tidak akan datang. Harus pakai, kami punya cara sendiri. So saya bilang, saya setuju, saya ikut cara mereka saja. Ya. Jadi mereka bantu saya untuk bikin pondok di atas, bikin platform, ya. Tapi mereka ada banyak ide yang unik, seperti mereka bilang hanya bisa pakai 12 batang kayu untuk lantai. Saya bilang ini sedikit kecil, tapi saya harus bawa tripod. Tapi mereka bilang, wah kalau lebih dari 12 burung tidak mau datang. Itu keyakinan mereka ya. Keyakinan mereka. Karena mungkin turunan dari orang tua mereka, mereka hunting ya. Mereka ada cara untuk tangkap burung itu. Dan mereka ada banyak tradisi. Tidak mau pakai tali, hanya mau, tapi ini ya. Wow. Kayak sarang ya. Ya. Dan ini, jadi ini ya mungkin line saya yang paling cantik, paling keren. Ini mirip sarang golden weaver gitu. Ya. Ya, sangat bagus. Jadi setiap pagi saya manjat pohon dan saya bisa dapat video dari blind itu. Ada dahan yang kering ini yang burung datang untuk main di sana. Dan saya waktu di situ, memang saya bisa ambil video seperti ini dan
Saya bisa ambil foto-foto seperti betina inspeksi jantan waktu dia berhenti. Ya, saya bisa ambil foto dekat seperti ini atau ya beberapa hari saya ambil foto dan saya senang sekali dapat foto ini. Tapi saya juga pikir, wow, ini saya selalu ambil dengan lens panjang, selalu ambil burung dekat, tapi saya mau ambil foto di dalam habitat. Ya, bagaimana sama melihatkan hutan itu yang penting untuk burung. Kalau bisa pakai lens lebar dan pasang, ya, tapi saya tidak bisa blind cukup dekat untuk mereka untuk pakai lens lebar sendiri. Jadi saya punya ide, mungkin saya harus manjat pohon mereka dan pasang kamera di atas pohon mereka dekat tempat tahan itu. Ya. Jadi saya mulai dengan GoPro, saya pasang GoPro untuk beberapa hari. Tapi sesudah itu diterima, saya manjat lagi. Ini foto dari video dari waktu saya manjat pohon. Here's the lek right here. Mungkin bisa angkat suara sedikit, besarkan suara sedikit. The main display Suaranya perch bisa dibesarkan. and the secondary perch there. Oke. And there's my blind over there where I've been shooting from. And right here, Nice wrap. Ya, so saya tutup kamera dengan daun dari pohon itu, pohon sendiri supaya mereka tidak terlalu disturb ya. see, berganggu. inside we have a Ini Canon harus 7D dipatenkan nih. microphone, Pocket Wow. Wizard, So untuk pasang kamera ini saya manjat the whole setup. waktu masih gelap di jam 4 pagi. Ya, Other camera. saya manjat pagi jam subuh jam 4 saya manjat pohon itu. Saya pasang kamera dan waktu itu ini sudah 10 tahun yang lalu. But saya pakai kabel karena Masih wireless pakai kabel, tidak ya. terlalu Iya. reliable ya. Saya pasang kabel ke pohon lain dan saya dari saya ada kabel dari kamera ini sampai ke blind di situ. Kabel tidak sampai ke bumi karena terlalu tinggi. Jadi Iya, saya ini pasang kabel ke sana dan saya harus manjat pohon ini dulu, pasang kamera, turun lagi, manjat pohon yang kedua dan di dalam blind saya buka laptop dan saya sambung laptop ke kamera kontrol dari laptop ya. Dan saya coba untuk beberapa hari, akhirnya ada satu hari dengan cuaca bagus. Dan ini video dari kamera itu. Ini matahari belum keluar. Mereka sudah datang dan sudah main. Sudah ada betina dan sesudah ini matahari keluar baru naik dan saya lihat wah sinar bagus sekali. Saya ganti ke foto biasa dan saya ambil foto ini. Wow. Ya dari kamera itu. So itu saya kerja mungkin 1 minggu lebih untuk turun naik pohon banyak kali untuk main-main dengan kamera ini sampai cuaca bagus, burung datang dan semua fungsi. Tapi akhirnya dapat satu foto yang cukup unik dan saya senang sekali karena bisa lihat burung dalam hutan ya. Wow. So, terima kasih. Kita beri aplaus kawan-kawan. Berarti ini adalah pencapaian yang luar biasa ketika proyek ini. Mohon maaf, Anda berumur berapa, Tim? Bisa dibayangkan 62, kemarin kita di Papua juga dia turun naik pohon masih gitu ya, dan bisa dibayangkan energinya seperti apa. Oke, silakan Mo, mungkin. Oke. Tadi kita udah melihat behind the scene yang luar biasa dari seorang Tim Laman di lapangan seperti apa, dan banyak sebetulnya yang bisa kita tadi tips-tipsnya yang nanti mungkin kalau teman-teman di sini di Invis nanti ada Faisal, Jabrik ya bisa harusnya terinspirasi ya, dan juga bukan hanya itu juga teman-teman semua, bahwa saya dulu ingat sama Tim ya ketika kita waktu saya lupa apakah di Minggre atau waktu pas sudah di Raja 4, saya bilang, Tim saya minta tolong ayo disebarkan, diajarkan, saya pengen ada tim laman dari Indonesia, kalau mungkin Tim ingat dulu
Waktu itu kalau nggak salah kita di Raja Ampat ya sebelum diving kalau nggak salah. Ya, nah dan ya mumpung sekarang kita masih ada di sini dan ketemu langsung dengan tim, kita akan buka pertanyaan dulu ya tim dari teman-teman yang terutama yang hadir di sini nih. Silakan. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya, mungkin yang dari Bandung dulu, yang dari jauh satu orang dulu, nanti sebelum yang lainnya. Silakan. Siapa mungkin bisa angkat tangan dulu, siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan. Nah, ini yang dari Bandung, tim. Selamat pagi. Pagi. Nah, perkenalkan nama saya Yurek Arbi. Saya mau nanya nih Pak, melihat kinerja Bapak juga di lapangan itu kan nggak mudah dan nggak murah juga ya Pak ya, karena ada effort di situ, ada meluangkan waktu. Nah, saya mau nanya, kira-kira bagaimana sih cara membangun supporting system baik di lapangan maupun tidak di lapangan untuk bisa menghasilkan kinerja seperti itu? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, Tim. do you get it? I don't know if I get it. The supporting. So the supporting system, how you can, along this way, is need a lot effort, Yeah, funding, energy, yeah, and how you created that. yeah. Support from your family, support from the funding, support from your partners. Yeah, How you could well, create it? Memang satu yang paling penting itu kerjasama orang di Indonesia, ya, yayasan seperti Rekan Nusantara atau seperti saya juga kerjasama orang di Papua seperti local government, ya, pemerintah daerah. Kami selalu kerjasama dan jadi mendukung dari memang orang kampung juga ya, dan so itu satu faktor. Ya, semua proyek foto dan penelitian saya di Indonesia kerjasama universitas seperti UNAS atau atau di Papua kemarin kami di Unipa di Universitas Manokwari, mahasiswa dari Unipa, kami kerjasama mahasiswa dari Unipa di lapangan seperti kemarin dengan Rekan Nusantara di Papua bulan Juni. Jadi itu paling penting ya. Saya tidak mau kasih gambar seperti saya buat ini sendiri. Tidak, ya saya ada tim, selalu ada tim. Saya hanya yang pegang kamera akhirnya. Tapi ya saya untuk dapat sponsor, untuk dana dan lain-lain itu saya bisa itu ada Net Geo dan perusahaan lain di publikasi lain di Amerika yang saya usul untuk dapat dan Cornell Level Ornithology yang ada komitmen untuk konservasi burung di seluruh dunia. Saya memang waktu mungkin saya 1 atau 2 bulan di Indonesia setiap tahun, tapi waktu saya tidak di Indonesia, saya banyak kerja, tulis email, tulis proposal, tulis banyak untuk cari sponsor, untuk cari bikin proposal untuk film atau cerita di majalah atau lain-lain untuk supaya bisa jadi datang untuk membuat kerja di lapangan. Ya. Oke, tapi satu yang paling terpenting tim, apakah Anda senang melakukan ini? Memang saya senang. Ya. Oke. Mungkin saya sedikit bisa menyampaikan sebetulnya yang penting adalah kita menyenangi dulu, kemudian berjejaring. Yap, betul. Tidak bisa sendiri. Itu yang paling penting dan tetap dengan lokal ya. Itu yang harus kita networking dengan kerjasama dengan mereka. Itu tim ya. Oke. Silakan. Oke. Kalau tadi kan teman-teman di sini nih yang hadir. Nah, ada pertanyaan juga tim dari teman-teman di online. Nah, ya. Kalau tadi kita lihat pencapaiannya sudah sangat-sangat luar biasa. Kita dapat semua jenis cendrawasih yang ada di dunia ini. Tim sudah punya itu, ya. Dibantu tentunya dengan tadi supporting system dengan bantuan beragam pihak ya. Nah, sudah ada seperti itu. Masih ada nggak obsesinya dari tim? Ini pertanyaan dari Indriani nih. Dia menanyakan sampai saat ini ya kan, ada nggak yang belum diwujudkan atau yang masih menjadi mimpi dari seorang tim laman, khususnya di Indonesia dan di tanah Papua? Ya, masih ada karena memang yang dalam 39 ini ada yang kita dapat satu foto tapi belum puas. Seperti dapat beberapa foto
tapi tidak dapat seperti display, tidak dapat behavior yang lengkap ya, tidak dapat jantan main dan apalagi teknologi maju terus ya. Jadi foto yang saya ambil di tahun 2004 dibandingkan dengan quality kamera sekarang di hampir 20 tahun ya ahead. Ya, itu kualitinya jauh berbeda ya. Jadi sekarang kita bisa slow motion, bisa lihat lebih lebih bagus lagi. Jadi ya saya masih ada mimpi untuk kembali ke Papua untuk filming spesies-spesies yang belum lengkap dengan behavior, tapi juga untuk ya seperti kemarin waktu kita sama-sama ke Malagufuk. Ya, Malagufuk. Ya, seperti burung cendrawasih kuning itu saya pernah foto di 2009, tapi ya hanya dapat video sedikit saja. Ya sekarang kita bisa dapat chance lebih baik untuk tambah lagi, lihat dokumentasi lebih lengkap. So ya, memang dan bukan hanya cendrawasih ya. Kalau di Papua, ya memang cendrawasih yang satu grup yang paling unik, tapi ada banyak binatang lain, ada banyak hewan lain yang sangat menarik di sana, dari penyu, belimbing, sampai kasuari, sampai mambruk, banyak jenis parrot dan punai. So masih banyak sekali yang bisa didokumentasi di sana, dan saya tidak ada cukup waktu di dunia untuk itu. Jadi saya harap ada teman-teman yang bisa lanjut. Betul. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita jangan pernah puas ya. Jangan pernah puas dengan hasil yang sudah kita dapatkan saat ini, memperbaharui terus karya-karya kita dan mencari yang baru. Dan tadi yang tim sampaikan kan bahwa ya kita mungkin punya waktu masing-masing ya. Dan kita butuh generasi-generasi berikutnya untuk meneruskan kerja-kerja tim. Ada Mas Caca juga di sini dan lainnya. Ini untuk generasi muda, kalau teman-teman lihat peluangnya sangat besar. Ya, kita bisa menjadikan ini bukan hanya sekedar passion atau cinta kita terhadap alam, lingkungan dan juga manusianya, jelas seperti itu, tapi juga ya bagaimana kita tadi bisa menyampaikan pesan dan juga kita bisa menjaga alam yang dianugerahi oleh Tuhan ini yang luar biasa. Mungkin kita kembali lagi tim, ada ini banyak pertanyaan, tapi sudah dipilih sama teman-teman di sini. Ini ada dari teman-teman di Aceh, ya. Nah, mungkin kapan-kapan teman-teman di Aceh bisa undang tim juga. Tim pengen banget ke Leuser. Nanti kami akan juga ajak tim ya, mudah-mudahan ya. Nah, ini ada teman-teman dari Nandar dari Forum Jurnalis Lingkungan di Aceh. Pertanyaannya, apakah tim juga membuat film dokumenter investigasi? Atau apa khusus hanya di Papua saja? Itu mungkin pertanyaan dari Nandar adalah bisa jadi mengundang tim. Ayo tim coba ke Leuser mungkin untuk melakukan investigasi. Mungkin seperti itu. Apakah tim pernah membuat film dokumenter investigasi sebelumnya? Investigation style of documentary film something. Ya, saya pikir style itu ya saya belum ya. Saya fokus tentang dokumentasi. Saya fokus tentang seperti natural history style. Ya. Okay. Untuk investigasi saya pikir itu lebih baik dari orang Indonesia. Oke. Tapi tim yang paling menantang selama mendokumentasikan cendrawasih apa? Apakah ada pernah kejadian yang life threatening atau mengancam hidup, atau yang paling menantang selama mendokumentasikan di Papua apa, tim? Menantang, challenging. Ya. Yang paling challenging apa di sana? Itu memang untuk cari burung sendiri, karena kita ke hutan di Papua memang bisa, kalau hanya bird watching, hanya mau lihat cendrawasih, itu tidak terlalu susah. Kalau ada guide yang baik dan kita ke lokasi yang betul.
burung ada bisa lihat, tapi bagaimana untuk foto? Kita tidak bisa jalan-jalan di hutan pegang kamera dan dapat foto. Ya, kita harus cari lokasi yang untung burung cendrawasih punya jantan, punya tempat main, ya. Tapi itu harus musim harus tetap. Ya, seperti kemarin waktu kita di Maluku ada dua jenis yang belum musim, ya. Musim harus cocok, ya, dan kita harus cari. Mungkin kita cek beberapa jantan yang main di tempat-tempat, tapi ada yang tidak ada yang ada akses. Seperti kalau saya mau manjat pohon untuk foto dari atas, harus ada pohon yang bisa manjat, yang di posisi yang baik. Sama ya. Ya, jadi kadang-kadang kita dapat 10 jantan, tapi mungkin hanya satu yang bagus untuk yang bisa manjat, ya. Jadi kita pakai banyak waktu di lapangan untuk scouting, untuk cari lokasi, cari posisi yang bisa diambil foto, dan memang pakai waktu untuk tunggu jantan datang. Tapi ya, so itu paling saya pikir paling the biggest challenge. Ya. Oke. Silakan tim minum dulu. Mungkin nanti kalau kurang teman-teman bisa diisi lagi. Masih agak panjang. Nanti habis ini baru kita bisa mungkin makan-makan kalau yang ada di sini, ya. Nah, teman-teman yang online sabar dulu. Kita balik dulu ke teman-teman yang hadir di sini nih. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo langsung, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tim, nice to see you. Ya, saya menonton hampir semua dokumenter Anda di Netflix bersama anak saya. Dan impresif, ternyata bisa fasih dan lancar bahasa Indonesia. Tapi saya coba buat pertanyaan saya dalam bahasa Inggris. Oke. Saya pikir tidak lancar bahasa Indonesianya. I have 10 questions, but maybe just 3 questions. I'll tell to you. Okay. The first may be in line with RB or continuing question. How do you manage work and family life balance when traveling, like far away from home or financial dapur ngebul, ya? Yeah. What's this question? Okay, we answer one at a time. Ya, Ya. satu-satu. Answer one at a time. Ya, go ahead. Okay, it's a good question. Yeah, then maybe I didn't answer before. Memang saya tidak bisa buat kerja ini kalau saya tidak ada istri yang mendukung, saya. Ya, dan satu faktor yang paling baik untuk kita, kami, istri dan saya, dia juga orang peneliti, dan dia juga membuat penelitian di Indonesia. Jadi saya memang beda dari saya, dia ikut karir penelitian, terus dia satu profesor di Boston University sekarang, dan dia pimpinan proyek penelitian orangutan di Taman Nasional Gunung Palung sudah untuk hampir 30 tahun. Jadi dia mulai juga tahun 94, dan dia datang setiap tahun untuk biasanya 2 bulan, Juli Agustus. Sekarang dia ada di Kalimantan, dan so kami sering datang ke Indonesia sama-sama. Memang dia tidak pernah ikut saya ke Papua, tapi saya sering ikut dia ke Kalimantan dan sering bikin film juga tentang orangutan. Jadi ya, dan waktu kami masih muda dan belum punya anak, kami kerja bersama-sama di Kalimantan untuk lama, seperti 2 tahun kami tinggal di hutan, di stasiun penelitian di Gunung Palung sama-sama. Jadi dan waktu saya mulai jalan-jalan sendiri, dia mendukung dan dia mengerti. Dan tapi itu sangat penting, saya pikir kita harus ada partner yang supportive partner, ya. Dan kami juga bisa bawa anak waktu ke Indonesia setiap bulan Juli, biasanya kami Pas liburan summer, ya. Liburan summer, kami bawa saja sesudah ada anak. Sekarang anak kami sudah besar, sudah masuk kuliah, tapi ya seperti anak saya Jessica, dia umur 19, dia sekarang ikut
istri saya di Kalimantan juga. Dan dia sudah bisa bahasa Indonesia, dia dari waktu anak kecil dia sering ke Indonesia. Jadi ya kami seperti sudah ada komitmen untuk kerja sama-sama di Indonesia dan itu sangat bantu saya untuk ya lanjut kerja seperti ini. Ya. Ya, mungkin sebagai informasi, tadi seperti tim sampaikan, hampir setiap liburan, mulai dari umur berapa tim mengajak ke Gunung Palung? Anak-anaknya. Ransel sama Jessica. Oh, dia nomor 1 dia. Umur 1 tahun. Setiap liburan di Gunung Palung menghabiskan itu, kecuali pas COVID kemarin sempat terhenti ya, beberapa tahun. Bisa dibayangkan itu. Jadi dukungan keluarga itu adalah nomor 1. Itu pembelajaran yang mungkin saya pribadi masih belum bisa membayangkan kalau memang itu. Tapi ini sangat luar biasa. Ya, menarik. Silakan. Oke, ya, another question. Boleh. Okay. Mungkin saya lupa memperkenalkan diri, saya Hilmi. Ya. Saking semangatnya ya. I think this is the important question for me. Okay. We are in here chasing forest loss, and you say in Papua a lot of potential like new species, but we chasing forest loss. So, what advice do you have for Indonesian photographer to help wildlife the most? And in Indonesian context, is it more beneficial for wildlife and nature to share or to show our photograph on a local, national, or international scale? Yeah, we know. I know my audience, my kids, and his friend. My audience photograph is my kids and his friend. But this is for saving our wildlife most. What do you think? Your advice? We share it to local, national, or international? More beneficial. I think you should try to do all. Yeah, try to do local. I mean, I think the local is important, right? Even though your audience is small, but maybe you can influence, I think all the levels are important. Yeah, semua penting seperti dari lokal, dari national, international. Yeah. But I think people in Western Indonesia, here in Java, they don't know so much about Papua. Yeah, yes. So I think that it's a really useful for photographers like Chacha and all of you younger photographers, to keep sharing, sharing and INFIS and all the projects INFIS is doing to keep sharing about the amazing biodiversity of Indonesia. Yeah. I think most important to the Indonesian people. International is also good because people in America don't know too much about Papua either, so it's good for them to also learn. But most important is Indonesian people to appreciate. Exactly. And I think I'm very, happy to see in my social media, I see so many Indonesian people commenting about the pride about their biodiversity. Yep. So if I post a picture about orangutan or bird of paradise, I see many positive comments about, oh, that's my country, it's my wildlife of Indonesia. I think that's really good. I'm very happy to see. I think the young generation in Indonesia is becoming more aware and more appreciate more about the biodiversity of Indonesia. So I think that's good. Terima kasih tim, dan mungkin untuk kawan-kawan yang online, ketika misalkan tidak usah khawatir tadi kita dalam bahasa Inggris nanti ada subtitle di sini karena kita akan broadcast juga nanti di YouTube, kita akan edit gitu ya. Nah, tapi yang paling terpenting saya ingin menangkap apa yang tim sampaikan di awal ketika memutuskan dari peneliti menjadi fotografer, karena untuk mendapatkan exposure yang lebih luas. Salah satunya waktu itu National Geographic tim ya. Karena kalau hanya spesifik dalam lingkup yang kecil, tapi ketika ingin mendapatkan impact itu adalah membutuhkan exposure yang lebih luas. Itu yang tim yang lakukan, dan tadi relate dengan pertanyaan apakah nasional, internasional, sepertinya itu mungkin kita lebih exposure-nya, yang penting adalah
lebih luas gitu ya. Ya, silakan kamu. Oke, mau tadi tiga pertanyaan ya. Oke, mungkin. You can ask. Direct to team. Masalahnya jika hanya lokal, ya kita tahu bahwa dari mana kita bisa beli gear yang bagus apa ya? Ya, jika bagi kita Indonesian photographer, jika hanya untuk lokal, ya kita tahu ya sedikit susah untuk apa ya, to get the feedback. Jadi dari mana kita bisa beli gear yang bagus untuk mendapatkan foto yang bagus jika hanya dalam skala lokal ya? Ya itu bagus untuk awareness, tapi ya bagi kami hidup ya gitu. Ya. Saya pikir mungkin teman-teman dari Invis tahu lebih baik, ada lebih banyak informasi tentang itu daripada saya. Tapi saya pikir sekarang di Indonesia bisa akses semua ala-ala ada, ya. Ya memang tidak selalu mudah untuk beli, tapi kalau ada itu ada, ya. Ya, oke. Mungkin sedikit sebelum kita ada di sini juga ada online bertanya. Mungkin sebelum memberikan kesempatan di situ, saya ingin bertanya ini, Tim. Anda memulai dari zaman film, ya, fotografi mulai dari zaman film, 36 frame, ya. Kemudian shift ke digital. Bagaimana strateginya, Tim? Mulai dari zaman konvensional, analog, kita hanya punya kesempatan 34 lah katakan, frame. Kemudian tiba-tiba langsung ke digital. Nah, gimana strateginya, Tim? Wow, sekarang kita punya digital, kamera digital itu sangat lebih bagus ya daripada film. Sangat, ya, dulu saya masuk ke hutan untuk 1 bulan, bawa banyak film dan memang tidak bisa dapat feedback. Saya pikir, oke, mungkin saya dapat, tapi tidak 100% pasti ya. Tidak. Dari sekarang, ya saya pikir untuk fotografer muda sekarang ada advantage ya daripada waktu saya belajar fotografi. Untuk feedback itu lama. Ya saya ambil, mungkin saya harus tunggu beberapa hari atau beberapa minggu atau bulan untuk lihat hasil. Saya proses saya baru bisa sesudah proses lihat hasil, baru bisa seperti evaluate. Ini yang saya bisa lebih bagus kalau saya seperti ini atau komposisi seperti ini. Kalau dengan digital kita bisa langsung dapat feedback ya, langsung di kamera atau langsung di malam waktu download ke komputer. Jadi bisa saya pikir feedback cepat sekali dan bisa untuk learning curve ya, apa di bahasa Indonesia learning curve, tingkat belajar bisa jauh lebih cepat daripada dulu, lama sekali untuk belajar. Sekarang ya kalau kita rajin itu bisa cepat belajar. Oke, yang penting jangan malas, Tim ya. Ya. Oke. Ya, silakan, Bu. Oke, tadi menarik ya, shifting teknologi dari digital dari analog ke digital, itu juga tadi Tim juga sudah ini, yang penting belajar. Nah, mungkin lanjut dulu sebelum teman-teman online sabar dulu sedikit di sini. Nah, Mas Caca mungkin mau ngobrol-ngobrol nih, nanya juga di sini. Silakan Mas Caca. Selamat siang semuanya, Bapak, Ibu, Pak Tim. Nama saya Caca, biasa dipanggil, tapi nama latinnya Riza Marlon. Nah, sebenarnya apa yang dirasakan Pak Tim itu enggak jauh sama yang saya rasakan. Cuman masalahnya ini kelas internasional, saya kelas lokal. Nah, yang saya alami selama ini menjadi wildlife photojurnalis sama yang seperti yang dilakukan Pak Tim itu adalah supporting. Sponsorship dari penerbangan, dari perusahaan kamera, dari tadi Cornell, dari Natkeo, dari Conservation International. Nah, di Indonesia itu sangat sulit sekali kita dapatkan itu. Dan feedbacknya tadi yang seperti dibilang Pak Helmi ini, bahwa tadi feedbacknya apa kita tidak di-appreciate bagus juga. Itu yang saya alami. Jadi saya punya foto bagus, punya buku bagus, tapi tidak di-appreciate. Jadi supporting di Indonesia hanya biasanya doa. Kami doa. Hanya doa. Jadi itu masih kurang banyak. Jadi karena tadi sebetulnya apa yang dilakukan Pak Tim dan kawan-kawan sekarang adalah diuntungkan dengan zaman digital.
sangat diuntungkan. Dulu saya masuk di Arfak tahun 97 tim. Naik gunung 22 jam, belum ada jalan mobil. Dan masih pakai film, kita harus setting jam 4. Kalau kita harus setting kamera jam 4, ternyata kampung dengan tempat burung itu masih 3-4 jam. Jadi saya harus berangkat jam 12 malam. Jam 12 malam untuk sampai ke site, mereka sudah siapkan kamuflase. Tapi kita harus setting lampu-lampu di luar blind. Nah itu setengah mati. Dan orang Papua, porter semua tidak mau berangkat karena takut suanggi. Namanya itu setan itu di sana. Jadi mereka sangat takut. Tidak ada budaya-budaya yang sangat takut. Itu permasalahan sekali buat saya tempo hari. Jadi saya masuk tahun 97 setelah David Attenborough bikin film Attenborough on Paradise. In Paradise itu dia bikin film, saya masuk karena dulu guide cuma satu, Set Wonggor itu yang ada di Arfak. Sekarang sudah banyak. Sekarang sebenarnya teman-teman sudah banyak diuntungkan dengan berfotografi tour atau berwatching tour. Yang tinggal bayar datang. Kemudian videografi, fotografi tidak ada yang baru. Yang baru adalah teknologinya. Tadi bagaimana kita memiliki teknologi supaya mempercepat tadi kita mendokumentasi alam kita. Ini permasalahan juga pasti dirasakan oleh teman-teman Invis. Tapi Invis mereka kerja kelompok, saya individual. Itu lebih sulit lagi. Dan semua selalu dibilang mahal di Indonesia. Fotografi, traveling. Jadi itu kendala-kendala di Indonesia untuk kalau kita mau jadi wildlife photographer atau fotojurnalis. Jadi itu permasalahan-permasalahan yang sulit. Jadi saya ingin bilang kawan-kawan, wildlife fotografi atau dokumenter ini adalah investasi. Kita harus investasi pikiran, alat, traveling, waktu yang tidak bohong. Sebetulnya apa yang dilakukan tim kita bisa lakukan dan kita bisa lebih murah. Tim itu kalau nggak ada Christine Dige dan Sita dulu, mungkin sedikit kesulitan ya dengan Christine Dige. Dia kan banyak bantu tim awal-awal masuk di Papua ya. Padahal kita kan kenal Tris, cuma kita nggak punya alat tim. Dan kita ke Papua itu merasa mahal sekali. Itu seperti orang Indonesia selalu membandingkan, lebih baik kita ke Thailand, ke Singapura, atau ke Malaysia, liburan. Jadi, ya pertanyaan saya sekarang adalah, tadi apa? Kita pasti lebih murah lah. Kalau tim kan tadi bawa barang, pasti over bagasi. Perlu porter yang lebih banyak. Sebetulnya kalau kita mau lakukan itu lebih murah. Kenapa kita nggak lakukan? Akhirnya dilirik sama tim bahwa ini adalah tema Cendrawasih adalah suatu topik yang menarik. Nah itu dia kan. Nah itu tadi dibilang untuk Netflix 5 menit kita 6 minggu. Dulu saya pernah kerja sama Wamul dengan TV lokal. Ayo kita bikin. Mereka tidak mau dengar saya. Saya bilang kalau mau datang bulan Agustus, September, Oktober. Mereka bilang, oh udahlah Desember datang aja. Kita baru keluar uangnya Desember. Ya sana banyak hujan. Cendrawasih tidak menari gitu. Padahal kan saya biologis juga. Saya tahu lokasi, saya pernah ke sana. Ya gitu, banyak sekali yang sulit kita angkat untuk mempopulerkan wildlife fotografi di Indonesia. Itu yang saya rasakan bahwa. Karena ya tadi TV lokal sendiri lebih senang bikin sinetron daripada bikin dokumenter. Jadi ya bersyukurlah ada tim Laman yang terus ya sharing sekarang. Ya, mereka pasangan serasi tadi supporting dari keluarga karena mereka ilmuwan, istrinya ilmuwan, kemudian tim Laman juga biologis juga. Dan disupportnya bagus tim di sana, disupport sama National Geographic, Conservation International, sama perusahaan kamera mungkin yang lebih bantu. Saya sulit sekali nih minta bantuan kamera dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ya supporting ini mestinya banyak dari perusahaan penerbangan, kamera, kementerian segala macam sebetulnya. Jadi itu yang menjadi permasalahan kita di Indonesia ya. Mestinya kita bersatu ya, berkolaborasi untuk. Ya, saya mengerti itu. Ya,
kesulitan masalah besar. Mungkin saya mau tanya bagaimana ada ide mungkin dari teman dari Infis, bagaimana bisa apa maybe it's education atau bagaimana supaya perusahaan atau TV company atau ya di Indonesia bisa jadi mengerti itu kalau mau quality filming di Indonesia homegrown ya itu mereka harus keluar uang lebih banyak, sponsor seperti kalian lebih dengan budget yang lebih bagus dan lebih panjang di lapangan. Bagaimana untuk convince atau increase the interest ya? Ya, makanya kalau dari kita di Rekam Nusantara, event seperti ini itu adalah salah satu untuk raise awareness juga, penyadartahuan bahwasannya kita memiliki biodiversity yang sangat banyak dan itu harus didokumentasikan gitu ya. Dan itu memang harus secara perlahan dan makanya kita mengundang tim yang sebagai profesional juga harapannya bisa membuka opening the opportunity, membuka juga opening the mindset dari orang-orang orang Indonesia, pelaku personal, korporasi dan semua, dan itu memang harus terus menerus tim konsistensi untuk penyadartahuan dan kemudian juga terus menyuarakan itu yang kami lakukan di Rekam Nusantara gitu. Dan kami menyadari juga apa yang Mas Caca alami dan juga semuanya, makanya kita direkam salah satunya adalah mencoba untuk memberikan tadi exposure peliputan seluas-luasnya. Makanya contohnya untuk Mahkota Permata Papua ini kita juga akan coba airing ya di TV nasional. Jadi itu kalau dari kami seperti itu tim dan juga kawan-kawan gitu ya. Dan tentunya kami selalu menyampaikan pesan positif, jangan pernah menyerah, terus konsisten berikan exposure apa yang kita bisa lakukan. Itu yang kita yang bisa lakukan tim dan juga kawan-kawan semua. Ya. Ini pertanyaan satu yang ringan nih, Tim. Sering dilontarkan ke saya juga. Apakah jadi wildlife photographer atau fotojurnalis itu harus biolog? Karena maka tim dengan saya itu sama gitu. Dan selalu pertanyaan itu dilontarkan ke saya juga. Kenapa harus biolog kan? Bagaimana? Ya, saya pikir tidak harus tapi sangat bantu. Saya pikir, ya, tidak harus tapi sangat bantu. Karena ya, memang kita bukan hanya kita sudah belajar banyak tentang hutan dan hewan satwa liar, itu kita juga bisa, kalau kita mau ke lapangan, kita hampir selalu mau kerjasama orang peneliti. Ya, kalau kita mau, dan kita bisa bicara sama bahasa dengan mereka, kalau kita sudah ada background di biologi. Ya, jadi mereka juga bisa terima kita. Kalau ada orang peneliti yang mungkin buat penelitian di Aceh dan kamu mau datang ke sana untuk ikut dia di hutan, dan kalau dia hanya pikir ini satu fotografer yang mau datang dari Jakarta ya mungkin tidak pernah ke hutan atau ya itu mungkin tidak mau, tapi kalau dia sudah tahu ini biologis yang sudah ada banyak pengalaman di hutan, sudah ya fotografer juga, itu dia bisa sangat bantu untuk expose penelitian saya, ya bisa terima ya. Jadi ya itu saya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi saya kerja untuk Nat Geo sudah lama untuk di banyak negara lain juga ya. Saya sering ke Amerika Selatan atau lokasi lain, dan saya hampir selalu gabung dengan orang peneliti, dan seperti ya karena saya ada background biologi itu sangat bantu ya. Oke, tadi seperti yang disampaikan sama Tim dan Joki bahwa ya ini salah satu, kita beruntung sekali tim mau sharing di sini. Tadi yang Mas Caca juga sampaikan bahwa ya sama, kesulitannya pun juga sama, karena saya juga 20 tahun lebih juga di broadcaster, di TV nasional, saya juga ikut membangun sebuah TV nasional dan menjadi kepala departemen dokumenter di sana, dan memang ya tadi kita harus kerjanya bareng-bareng nih memang Mas Caca sama teman-teman dan juga teman-teman yang ada di online.
kita nggak bisa sendiri-sendiri. Rekam Nusantara juga harus bareng-bareng teman-teman semua. Kita untuk lebih membuat penyadartahuan atau awareness yang lebih bagus lagi, dan kerja panjang, tantangannya juga sangat banyak juga, apalagi tentang deforestasi di Indonesia juga sekarang kita hadapi seperti itu. Jadi bukan hanya kita masyarakat peduli, tapi juga pemerintah. Nah itu kita harus bekerja bareng tuh, nggak bisa mungkin salah satu ditinggalkan. Dan balik ke soal awareness nih ya. Saya ada pertanyaan juga dari Robi Zatnika di online team. Dia menanyakan, tim kan punya follower tuh lebih dari di Instagram. Tim punya follower lebih dari 1 juta. Nah, menurut tim, bagaimana sih pengaruh Instagram, media sosial itu terhadap meningkatnya awareness atau kepedulian masyarakat, khususnya kepada biodiversity atau keanekaragaman hayati di Indonesia? Kalau menurut tim, apakah penting banget apa enggak? Karena kan tim sampaikan bahwa ketika orang Indonesia melihat di Instagramnya tim, wah mereka jadi bangga juga, mereka jadi tahu. Nah, itu bagaimana menurut tim? Dan apakah itu juga bisa kami gunakan juga untuk membangun awareness? Ya, saya harap bisa. Saya pikir social media ya bisa. Ya, saya pikir seperti contoh saya tadi. Saya pikir karena dalam 10 tahun yang lalu itu seperti social media seperti explosion ya. 10 tahun yang lalu tidak ada. Sekarang sudah ada smartphone, semua orang punya HP dan bisa dapat informasi, bisa lihat gambar yang binatang yang dia tidak tahu apa ada ya di dunia ya. Jadi ya saya harap dengan social media saya ya bisa di angkat awareness sedikit ya dengan di Indonesia. Dan ya Indonesia ya saya ada ya cukup banyak followers saya pikir di Indonesia ya. Saya rasa follower terbanyak tim itu dari Indonesia, saya rasa. Saya pikir nomor 3. Nomor 3. Ya. Gitu banyak, ya. Saya banyak sekali dari India. India memang ada satu. Yes. There's 1 billion people ya. Iya. Iya. Populasinya banyak juga soalnya. Banyak. Tapi Indonesia yang ketiga. Ya. Oke. Ya. Ya. Wow. Jadi memang sekarang itu memang kita juga harus beradaptasi ya, menggunakan teknologi, menggunakan berbagai macam media komunikasi tim ya. Ya. Media sosial salah satunya yang juga penting. Siapa tahu nanti mungkin tim punya akun TikTok, who knows? Ya intinya kan kembali lagi kita akan ingin memberikan exposure sebesar mungkin apa yang kita miliki di Indonesia tim ya. Keanekaragaman hayati, dan tidak terasa sudah 2 jam ya tim ya, udah 2 jam kita ya. Dan sepertinya kalau kita ikutin nafsu kita mungkin juga bisa berjam-jam kita ngobrol tim ya. Dan ini sangat luar biasa, dan ini juga bagi kami pembelajaran yang sangat menarik ya Mulia. Dan harapannya ini bukan pertama kali dan juga bukan terakhir gitu ya. Dan semoga nanti dari apa yang kita dapatkan juga ini pembelajaran yang bisa kita tangkap buat kami direkam, kawan-kawan yang ada di sini dan juga ada di audiens yang mulia. Gimana Mul? Ya, tadi yang Yoki sampaikan dan juga ini sangat luar biasa apa yang di-sharing oleh tim. Mungkin sebelumnya kita nggak pernah dapat sharing seperti ini langsung, hanya nonton waktu dulu tim dan presentasi untuk National Geographic ketika merekam 39 jenis cendrawasih seperti itu. Kita nih sekarang dapat kesempatan luar biasa, dan tadi yang Yoki bilang juga sama-sama kita harus kerjanya memang harus bareng-bareng di sini nih. Kita mungkin ya banyak-banyak ngobrol, sharing, dan saya rasa nanti akan ada jalan. Dan ini kita satu yang membahagiakan bahwa di proyek kami kemarin kebetulan juga bareng dengan tim yang merekam tanah mahkota permata Papua atau Kerawan Jawa Papua, kami diberikan kesempatan oleh Cornell Lab Ornithology. Kami juga bisa membuat nanti
tayangan film khusus untuk yang akan ditayangkan di TV nasional di kita dari hasil kemarin. Jadi nggak berasa sudah 2 jam, sudah capek, dan tim nanti malam sudah terbang ke Raja Ampat ya, ke Sorong ya. Oke, kami nanti akan nyusul tim. Tim tanggal 16 akan ke Malugufuk dengan Faisal. Saya juga akan diving di Raja Ampat mungkin sekitar tanggal 17-an. Dan terima kasih untuk semua peserta, bagi audiens yang mengikuti kegiatan hybrid binar di RK Nusantara hari ini. Jangan lupa untuk yang online juga isi absensi, karena panitia nanti akan memilih peserta dengan pertanyaan menarik dan akan mendapatkan merchandise dari teman-teman dari RK Nusantara. Dan juga jangan lupa absensi ini juga untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Jadi betul. Jangan lupa diisi absennya. Untuk teman-teman yang sudah datang langsung ke kantor RK Nusantara, kami ucapkan juga banyak terima kasih. Jangan putus di sini. Ini kita awal yang baik. Nanti kita bangun bareng-bareng sama-sama untuk Indonesia yang lebih baik lagi, seperti itu. Tetap ikuti media sosial kami, dan untuk webinar selanjutnya mungkin masih akan banyak isu yang beragam yang akan kami sampaikan. Akhir kata, karena waktu dan lain hal jua yang membatasi kita, hari ini kita selesaikan diskusi kita, ngobrol-ngobrol. Semoga tim punya waktu lagi nanti untuk sharing. Mudah-mudahan kami juga. Dan mungkin kita beri applause buat tim dan kita semua. Jelas, ya. Oke, untuk teman-teman semua, kawan-kawan di online, saya tutup acara untuk hari ini. Terima kasih, selamat siang, dan salam selalu untuk teman-teman untuk sehat dan juga tetap semangat membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan menjaga kelestarian alam kita. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa foto bareng-bareng sini teman-teman yang. Oke, nanti kita grup foto. Tim.